Oke, pertama sini saya akan menjelaskan aplikasi yang akan saya buat. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Alex Joshua Sausilawani dengan NPM 202043500592. Di sini saya sudah membuat aplikasi menggunakan NetBeans versi IDE 8.2 untuk dengan tujuan melengkapi persyaratan tugas akhir saya. Pertama-tama saya akan menunjukkan database yang sudah saya buat di localhost, di mana bisa diakses menggunakan CMPP, lalu menyalakan Apache dan MySQL. Di sini saya memiliki database yang saya gunakan, yaitu adalah database Sabun, karena di sini aplikasi saya menggunakan metode Smart dan menghitung tentang penjualan sabun terlaris. Di sini saya memiliki 4 tabel: analisis, data kriteria, data sabun, dan tabel user. Berikut adalah field-fieldnya dan juga field data kriteria, data sabun, maupun juga tabel user. Kembali ke aplikasinya, di sini saya di dalam metode seperti ini saya menggunakan aplikasi NetBeans yang bisa kita jalankan. Nah, ini adalah tampilan login ya. Kita bisa akses dengan menggunakan username owner dan passwordnya 123. Username dan password ini sudah saya lakukan atau sudah saya buat sebelumnya dan bisa dilihat di database. Nah, username owner, passwordnya 123. Kita login. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada beranda, master, tambah pengguna, dan juga report. Beranda hanyalah tampilan dalam sebuah aplikasinya, dan juga judul saya, perhitungan sementara dengan menggunakan metode Smart. Selanjutnya ada menu master, yaitu memiliki 10 kriteria, data sabun, analisis, lalu ada tambah pengguna, dan juga report. Di kriteria ini kita bisa memberikan nama kriteria, bobot nilai, dan di sini memiliki button input, delete, dan update. Kita akan mencobanya. Di sini kriteria, misalkan saya menambahkan kriteria iklan. Di sini saya akan memberikan bobot nilai 20. Apakah bisa? Input, data berhasil disimpan. Di sini ada iklan. Dan dari bobot nilai yang sudah kita isi akan otomatis ternormalisasi yang menjadi 0,2. Di sini kita bisa update. Misalkan kita iklan kita ganti jadi layanan. Kita update, data berhasil diupdate, otomatis database dan juga di dalam table akan berubah. Lalu kita akan mencoba untuk button delete. Data berhasil dihapus, otomatis di dalam table dan juga database data akan terhapus otomatis. Lalu selanjutnya ada data sabun. Di sini data sabun sama seperti tadi, kita bisa melakukan input, update, dan juga delete. Misalnya kita ingin menambahkan sabun. Lalu kita bisa input. Di sini langsung muncul sabun mobil dengan ID-nya. Seandainya kita mau update untuk mengganti mobil menjadi motor, kita bisa update. Oke, selanjutnya kita misalkan mau mendelete nih, kita bisa klik, kita bisa delete juga, dan otomatis akan berubah sesuai apa yang ada di table dan juga di database. Selanjutnya kita ada menu analisis. Nah, di menu analisis ini kita bisa memilih ID sabunnya terlebih dahulu,
untuk menentukan sabun apa yang akan kita analisis. Misalnya saya ingin menganalisis sabun mandi. Kita masukkan dulu penilaian kriterianya. Semakin tinggi kriteria, semakin bagus. Jadi sekarang kita ingin penilaian harga bukan dari harganya ya. Penilaian harga misalkan 75, kualitasnya 80, penjualannya laris jadi kita tulis 100, promosinya 50, review pelanggannya 70, ketersediaannya 50. Setelah itu kita pilih tanggal, sekarang tanggal 26, kita bisa melakukan proses. Nah, dari proses ini kita bisa melihat nilai utility. Apa sih nilai utility itu? Nilai utility adalah penilaian utility menggunakan metode SMART, dan nilai 25 ini adalah hasil perhitungannya menggunakan metode SMART. Jadi utility C1 adalah kriteria pertama. Nah, kriteria pertama ini adalah harga. Jadi otomatis nilai kriteria menjadi 25, jadi kriteria 20, utility kriteria 30, utility kriteria 4 50, utility kriteria 5 30, utility kriteria 6 50. Selanjutnya ada nilai utility dan juga AI. AI adalah nilai normalisasi bobot kriteria dari nilai-nilai kriteria yang diinput dan dinormalisasi. Dan juga UI adalah utility. Jadi UI dan AI ini adalah perkalian dari nilai utility yang dikalikan nilai normalisasi. Hasilnya yang pertama, kriteria pertama ada 5, kriteria 2 5 juga, yang ketiga 0, kriteria 4 7, kriteria 5 3, kriteria 6. Dan total dari semuanya adalah 25. Setelah kita yakin dengan perhitungan dan proses dan penilaiannya, kita bisa input untuk memasukkannya ke dalam database. Kita input, data berhasil disimpan. Setelah data disimpan, kita bisa mencetaknya di menu report. Tapi sebelumnya di sini ada menu tambah pengguna. Seandainya kita mau menambahkan pengguna, kita bisa di sini menggunakan nama username adalah operator. Passwordnya 123. Nama user adalah Jody. Di sini ada level 1 adalah level tertinggi sehingga bisa mengakses semua atau keseluruhan aplikasi. Metode 2 hanya bisa melihat kriteria, melihat data sabun, tapi tidak bisa update input ataupun delete. Begitupun juga report, hanya bisa melihatnya saja. Di sini kita masukkan nilainya 1, kita input, otomatis akan masuk. Seandainya kita bisa update juga dan juga delete, kita bisa klik dan juga kita bisa delete. Ini akan otomatis terupdate di dalam database kita. Selanjutnya ada menu report. Di sini ada laporan hasil analisis dan juga laporan kriteria ataupun data sabun, data user, data rincian. Kenapa ini dipisahkan? Karena pada umumnya data ini yang sering dicetak sehingga bisa mempermudah pencetakan report dan tidak memakan waktu. Seandainya kita ingin mencetak laporan hasil analisis, otomatis akan muncul analisis total, nomor analisis, tanggal, dan juga sabun. Di sini ada analisis total dengan nilai sesuai urutan rankingan dari terlaris sehingga ke yang tidak terlaris otomatis, dan bisa dicetak di menu sini. Kita coba lagi menu yang lain, laporan, kita mencetak data kriteria, kita cetak, akan muncul data kriterianya. Lalu kita coba lagi menu data sabun, kita cetak, lalu muncul data sabun, kita cetak lagi data user. Di sini ada data user. Lalu terakhir kita ada data rincian. Data rincian adalah data keseluruhan perhitungan.
dari total segala macam. Ya, sekian dari penggunaan aplikasi metode SMART dalam menekan penjualan sabun teralis yang sudah saya buat. Kiranya aplikasi yang saya buat ini bisa berguna untuk kedepannya dan juga bisa untuk menjadi persetujuan dalam penyerahan tugas akhir saya. Sekian dan terima kasih.